Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Gimana kabarnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kelas 9, kelas 8, atau kelas 7 calon-calon siswa SMP Negeri 1 Sangatta Selatan? Tetap semangat walaupun kita harus belajar jarak jauh, belajar dari rumah. Tapi saya yakin kalian akan bisa belajar dengan baik dan akan meraih keberhasilan. Anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, pada kesempatan kali ini kalian sedang mengadakan atau dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut dengan MPLS. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan tentang cara belajar efektif. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Di sini Pak Guru ingin memberitahu ada 10 cara belajar efektif. Jika kalian lakukan itu, saya yakin kalian akan sukses dalam belajar. Apa 10 cara itu? Oke, kalian pasti pada kepo semuanya. Kita lihat slide selanjutnya. Dengan niat yang sungguh-sungguh akan mendorong kalian, akan mengantarkan kalian agar kalian belajar lebih baik. Jika kalian tidak punya niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh, saya yakin ketika kalian belajar di sekolah, kalian akan kemana-mana, jadi tidak fokus. Maka niatkanlah di dalam belajar ini untuk menuntut ilmu agar dapat ilmu yang barokah. Dan tak lupa doa, apalagi doa dari kedua orang tua. Jangan lupa untuk selalu minta doa kepada kedua orang tua kalian, khususnya kepada ibumu. Itulah cara pertama belajar efektif. Yang selanjutnya adalah yang nomor 2. Di dalam segala hal perlu sebuah rencana. Tanpa rencana, saya yakin segala sesuatu itu pasti akan gagal dan tidak mendapatkan hasil maksimal. Apalagi dalam belajar, kalian harus punya rencana yang baik. Ketika kalian belajar nanti, apa yang kalian inginkan? Mata pelajaran apa yang lemah di dalam kalian, yang unggul di dalam kalian? Maka rencanakanlah belajar yang baik. Sekiranya itu kalian ada kekurangan di dalam mata pelajaran itu, maka kalian bisa bertanyakan pada gurunya, pada temannya, atau sekarang kalau kalian belajar secara online, kalian bisa mencari materi-materi itu lewat Google, lewat YouTube, atau hal-hal yang lain. Yang penting bisa meningkatkan kemampuan kalian di dalam mata pelajaran tersebut. Dan cara yang ketiga adalah dengan mendengarkan, kalian akan mendapatkan tambahan ilmu. Tapi apalagi kalian dengan mencatatnya, maka akan lebih teringat di dalam pikiran kalian, di dalam otak kalian.
Maka ketika mendapatkan pelajaran, catatlah hal-hal yang penting di sebuah buku atau di kertas kecil atau di buku catatan kalian. Karena dengan catat, suatu ketika kalian lupa, kalian bisa membuka lagi. Tapi kalau kalian tidak mencatat, maka ketika kalian lupa, kalian mau lihat kemana? Karena kalian tidak punya catatan. Maka perlu di dalam belajar membuat catatan-catatan kecil, membuat poin-poin yang sekiranya penting, yang sekiranya perlu dan mudah diingat. Tentu di dalam belajar ada poin-poin tertentu, ada hal tertentu yang diterangkan oleh gurunya pun pasti ada poin-poin tertentu yang tentu kalian ingat. Maka dari itu perlu kalian membuat catatan-catatan kecil sehingga akan memudahkan kalian dan lebih menjadikan kalian lebih mudah untuk belajar. Itu adalah cara yang ketiga. Dan cara yang keempat adalah disiplin adalah kunci kesuksesan. Maka di dalam belajar kalian juga harus disiplin. Seandainya kalian membuat jadwal kehidupan kalian, jadwal kegiatan kalian sehari-hari, maka lakukanlah dengan disiplin, lakukanlah dengan baik. Jika kalian membuat jadwal di dalam sehari-hari, saya yakin kehidupan kalian akan sukses. Kemudian kalian disiplin untuk menjalankan kegiatan kalian itu. Jadi kalian bisa membagi waktu, kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus main game dan sebagainya. Tentu hal ini perlu kalian lakukan agar kalian sukses di dalam belajar nanti. Saya yakin kalian mampu untuk melaksanakan itu. Itulah cara yang keempat. Cara yang kelima adalah sebuah peribahasa mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Makanya dalam belajar janganlah malu-malu bertanya. Jika tidak tahu, kalian bertanya pada siapa saja, bertanya pada gurunya, bertanya pada teman kalian yang kalian anggap lebih tahu, atau kepada mungkin yang adik kelas kalian. Jangan ragu, kita di dalam belajar tentu masih banyak kekurangan. Maka dengan bertanya akan menambah ilmu kita. Dengan bertanya, kita akan lebih tahu yang tidak tahu. Maka jangan malu untuk bertanya. Maka di dalam proses belajar mengajar nanti, ketika kalian menjumpai kesulitan, jangan malu untuk bertanya. Karena kalau kalian malu untuk bertanya, saya yakin kalian tidak akan bisa selama-lamanya. Atau kalian malu bertanya, maka kalian juga tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itulah cara yang kelima, yaitu menjadi aktif bertanya dan aktif ditanya dan berusaha menjawab dengan baik. Selanjutnya adalah cara yang keenam. Belajar harus serius, belajar itu harus tekun. Kenapa seperti itu? Kalau kalian tidak serius, kalau kalian tidak tekun, saya yakin kalian tidak akan maksimal dalam mendapatkan keinginan kalian di dalam belajar. Kita harus membedakan mana yang harus kita serius, mana yang harus canda. Kalau kalian tidak serius di dalam belajar, saya yakin hasilnya tidak akan bagus. Selain itu harus tekun, semangat tanpa kenal lelah. Hari ini belajar, besok belajar, dan belajar terus. Bukankah mencari ilmu itu adalah kewajiban? Bahkan di dalam agama, belajar itu sejak
kita masih bayi sampai menuju liang lahat. Maka perlu seriuslah belajar, tekunlah belajar, jangan malas. Yakinlah dengan ketekunan ini akan membuatkan kalian sukses, tidak hanya ketika kalian masa belajar ini, tapi kebiasaan kalian dengan melakukan ketekunan ini akan membawa masa depan kalian yang lebih baik lagi. Dan yang ketujuh adalah belajar itu butuh proses, belajar itu butuh waktu, belajar itu butuh tahapan-tahapan. Maka jangan biasakan belajar hanya in the last time, hanya menjelang waktu ujian, sehingga kadang-kadang belajar sampai malam, jadi ketika ujian malah kita ngantuk, malah kita kelelahan. Maka nikmati prosesnya. Belajar itu butuh waktu, maka hindari belajar yang berlebihan. Mungkin ada yang punya kebiasaan belajar hanya waktu ujian saja, maka mulai sekarang hindari seperti itu. Karena apa? Dampaknya juga tidak baik untuk pikiran kalian, untuk kesehatan kalian. Bahkan ketika ujian pun bisa jadi kalau kalian melakukan seperti ini, belajar berlebihan ketika mau ujian aja, maka ketika ujian kalian akan kelelahan, bahkan akan ngantuk di dalam kelas. Maka hindari belajar yang berlebihan. Belajar itu sekali lagi berproses, butuh waktu, butuh tahapan. Maka lakukanlah tahapan-tahapan itu untuk menjadi kesuksesan kalian di nantinya. Mungkin mendengar itu berat kalau kita harus mendengarkan waktu yang lama apalagi. Tapi di dalam proses belajar mengajar, ketika guru menyampaikan materi, ketika guru menyampaikan pelajaran, hendaknya kalian tetap mendengarkan dengan baik. Karena kalian akan mendapatkan ilmu jika kalian ketika gurunya mendengarkan, kalian berbicara sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya, maka kalian akan tidak mendapatkan ilmu. Dan lagi sikap kalian seperti itu tidak menghargai orang yang berbicara, apalagi yang berbicara adalah gurunya. Maka jadilah pendengar yang baik. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu, dan ilmu akan bermanfaat bagi kalian sendiri. Dan ketika gurunya bertanya, jawablah dengan jawaban yang baik. Jika tidak bisa, berkatalah tidak bisa. Jika tidak tahu, berkatalah tidak tahu. Tapi jika tahu, jawablah dengan baik, jawablah dengan benar. Kalau lakukan seperti itu, saya yakin gurunya akan senang dan teman kalian senang, dan kalian juga akan mendapatkan manfaat dari apa yang kalian lakukan. Dalam proses belajar mengajar, kalian sering mendapatkan kesulitan, sering tidak tahu. Maka sekali lagi, tanyalah pada guru kalian, tanyalah pada teman kalian. Jika kalian malu, tanya pada gurunya. Tapi sebaiknya bertanya pada guru itu lebih baik, karena saya yakin guru akan lebih tahu dan akan menjawab pertanyaan kalian dengan baik dan dengan benar. Maka di dalam proses belajar mengajar, ketika kalian belajar di kelas maupun belajar jarak seperti ini, jika ada suatu hal yang kalian ingin tanyakan, tanyakan. Rasa ingin tahu kalian yang ada di dalam kalian, tanyakan. Biar kalian mendapatkan kepuasan di dalam pertanyaan itu juga. Dan selanjutnya kalian juga mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tentu akan bermanfaat bagi kalian itu sendiri.
belajar kelompok itu menyenangkan, ada manfaat-manfaat lain daripada belajar kelompok. Yang tahu bisa memberitahu bagi yang temannya yang kurang tahu. Selain itu, kalian bisa menghargai temannya sendiri, melatih bekerja sama. Karena di dalam kehidupan kalian nanti, kalian bukan makhluk pribadi, tapi kalian hidup di masyarakat. Kalian juga harus bisa bekerja sama. Maka yang dapat kalian lakukan di dalam belajar kelompok, selalu aktif memberikan solusi, karena dari belajar kelompok itu akan memberikan solusi-solusi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya, sehingga kalian secara berkelompok bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan pendapat dari kalian semuanya. Selain itu, di masa pandemi ini, di masa COVID ini, walaupun kalian harus belajar jarak jauh, mungkin bisa kalian juga berkelompok-kelompok atau grup, mungkin grup WA atau FB dan sebagainya. Gunakan itu, gunakan teknologi itu dengan baik. Saya yakin kalian bisa melakukannya, karena kalian adalah anak-anak digital, ya, istilahnya sekarang. Saya yakin kalian bisa melakukan dan menggunakan teknologi dengan baik. Gunakan dengan benar, ambil manfaatnya, jangan terlena dengan teknologi sehingga kalian mendapatkan negatifnya. Itu adalah keuntungan daripada belajar kelompok. Demikianlah 10 cara belajar efektif yang kami sampaikan. Semoga kalian bisa melaksanakan semuanya atau sebagian dari itu. Saya yakin jika kalian bisa melaksanakannya dengan baik, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian akan sukses di dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.